Shalom adik-adik. Wah, kurang semangat nih. Sekali lagi. Shalom adik-adik. Pasti loh, senyum, sehat, semangat, ceria. Ya, Kain Komando, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Dan temanya apa ya? Temanya adalah mengasihi dengan perbuatan. Nah, sekali lagi apa? Mengasihi dengan perbuatan. Luar biasa. Ya adik-adik, untuk sekolah minggu pada minggu ini, adik-adik di rumah akan ditemani oleh Kawani. Halo adik-adik. Ada Kain. Halo. Halo Kain. Dan ada singer handal kita, Komando. Halo adik-adik. Ya, pastinya juga ada tim gerak dan tim musik yang hari ini tuh sangat lucu-lucu dan imut-imut. Halo kakak tim gerak. Halo tim musik. Ya, puji Tuhan. Ya adik-adik semua di rumah. Baik, mari kita dengan penuh sukacita dan dengan penuh semangat kita bangkit berdiri. Ayo yang di sini juga kita semua bangkit berdiri. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Kita menyanyikan pujian Senin Selasa. Ayo yang di rumah kita pakai gerakan. Tim gerak semangat ya. Senin Selasa, engkau tetap raja. Rabu Kamis, engkau yang termanis. Jumat Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Kami sehat. Selasa, engkau tetap raja. Rabu Kamis, engkau yang termanis. Jumat Sabtu, tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Wah, luar biasa ya Kain. Iya, amin. Masih semangat? Semangat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya adik-adik. Kain mau tanya, sekarang adik-adik sekolahnya di rumah atau di sekolah? Di rumah. Pasti kata semua atau apa sekarang? Di rumah. Benar sekali Kain. Belajar di rumah, makan di rumah, nonton di rumah, semuanya Dan di juga rumah. sekolah minggu di rumah. Iya, dan juga sekolah minggu di rumah kan? Iya. Oke adik-adik, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Di Rumah Saja. Baik. Walaupun kita di rumah, ingat ya, Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Oke, gerakan ya adik-adik ya. Semuanya semangat, ayo. Semangat aja. Main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur, nonton YouTube juga di rumah.
Oke kawan, kasih Yesus sungguh indah dalam hidup kita. Dia sangat manis, terlalu manis buat kita. Adik-adik siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadat kita dan kita akan memulai doa pembukaan. Tapi sebelumnya mari kita menyanyi kasih Yesus. Sungguh indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. kita menyanyikan sekarang kasih Yesus sungguh indah. Semuanya adik-adik kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Semuanya katakan Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Baik adik-adik, mari kita tenangkan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus. Ya Allah ya Tuhan kami, pada pagi hari ini Bapa, kami anak-anakmu datang di hadiratmu Bapa. Kami muji memuliakan kebesaran namamu Tuhan. Apa di surga kami mohon, berkatilah kami, berkatilah ibadah kami, agar semuanya dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Ya Allah ya Tuhan kami juga anak-anak-Mu, kami mengaku Bapa bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Oleh karena itu Bapa kami mohon kasihanilah kami dan ampunilah kami, agar kami dapat hidup menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di dalam surga. Terpujilah namamu Tuhan, kini kekal selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik semua, ya kini tiba saatnya kita akan Dengarkan cerita. Iya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pastinya luar biasa ya Kak Yin, ya. Soalnya dibawakan oleh orang yang luar biasa Wah, kawan. benar sekali. Nah, tapi sebelumnya itu kita ingat ke adik-adik dulu apa saja yang perlu ia siapkan. Apa ya Kak Yin? Yang harus disiapkan yang paling pertama dan utama adalah Alkitab. Yang benar. Apa Yang lagi, kedua teman-teman? komando. Yang kedua itu adik-adik siapkan buku mingguan. Iya. Dan yang terakhir, ini nih yang pasti. Adik-adik harus siapkan hati adik-adik untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, kita nyanyi dulu loh. Kita nyanyi lagu baru lagi. Kita menyanyi lagu Alkitab buku pertama.
duduk kembali. Dan firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Kak Evi. Kak Evi? Iya, Nah, Kak Evi di mana ya, Kak Evi? Kak Evi. Oke kawan, kita panggil dulu ya. Ya. Ayo adik-adik, kita semua panggil Kak Evi. Ya. 1, 2, 3. Kak Evi. Ayo kurang semangat, makanya Kak Evi sampaikan. Yang lebih semangat. 1, 2, 3. Kak Evi. Sekali lagi. Kak Evi. Iya, Kak Wani. Aduh, Kak Evi berdatang. Maaf. Lama sekali. Iya, Maaf. maaf. Tadi Kak Evi keasikan membaca cerita di Alkitab di pojok situ. Wow, Sampai tidak mendengar Kak Wani dan Kak Imam. betul-betul Maaf ya, menderita. maaf. Iya, Kak Evi. Cerita apa ya, Kak Evi? Mau tahu? Penasaran? Mau. Adik-adik di rumah? Penasaran? Mau tahu cerita Kak Wani? Pasti yang di rumah ada penasaran Kak. Oke, kalau penasaran, sekarang semua siapkan hati sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mendengarkan cerita hari ini, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami, mampukan kami untuk mengerti firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Terlebih lagi, kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kakak-kakak juga adik-adik, sebelum Evi cerita, Clara bisa duduk dengan adik-adik yang di kelas, ya, dan adik-adik yang di rumah. Oke, Kak Evi. Baik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Kak Evi mau menunjukkan sesuatu, nanti kita baca sama-sama, ya. Apa itu? Gambar apa ini adik-adik? Tulisannya apa? Mengasihi. Lebih keras lagi tulisannya apa? Mengasihi. Iya, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang mengasihi. Kak Evi mau tanya, siapa yang suka mengasihi? Angkat tangan. Angkat tangan. Wow, semuanya angkat tangan. Berarti semuanya suka mengasihi. Adik-adik, ternyata mengasihi itu memang mudah kalau kita ucapkan, tetapi sulit untuk kita lakukan. Maksudnya seperti apa ya? Kak Evi mau tanya adik-adik, adik-adik sayang papa atau mama di rumah? Sayang? Pasti sayang. Nah, sekarang Kak Evi mau tanya, kalau papa atau mama minta tolong adik-adik, misalnya tolong bantu mama bersihkan halaman di rumah, bagaimana sikap adik-adik? Langsung melaksanakan atau pakai bantah dulu? Aduh ma, sebentar lagi sibuk. Aduh ma, ini capek. Kira-kira ada yang jawab begitu atau tidak? Atau langsung oke ma, ambil sapu dan langsung menyapu? Ayo jujur. Pasti ada yang agak membantah. Nah, sebenarnya itu tidak menunjukkan kasih kepada mama papa. Adik-adik, kita akan lihat apa kata firman Tuhan tentang mengasihi. Kita akan buka dari 1 Yohanes 3 ayat 18 dan ayat yang ke-23. Apa kata firman Tuhan tentang mengasihi? Adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa buka Alkitabnya dan kita baca sama-sama. Ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3.
Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Adik-adik, Rasul Yohanes berbicara tentang kasih, tetapi ternyata bukan kasih yang hanya ada di bibir, yang mengatakan bahwa kita mengasihi mama papa, kita mengasihi adik kakak, kita mengasihi teman, tetapi harus ditunjukkan dengan perbuatan. Nah, pertanyaannya, mengasihi dengan perbuatan itu seperti apa ya adik-adik? Kak Evi akan menunjukkan sebuah cerita berikut ini. Kita akan saksikan cerita berikut ini. Semua siap ya untuk mendengarkannya? Menyaksikan cerita berikut ini. Di suatu hutan yang rindang, hidup berbagai binatang buas dan jinak. Ada kelinci, ada burung, ada kucing, ada lebah, ada kupu-kupu, dan lain-lain. Pada suatu hari, hutan dilanda badai yang sangat dahsyat. Angin bertiup sangat kencang, menerpa pohon dan daun-daun yang ada di hutan. Dan tiba-tiba, krak, terdengar bunyi dahan-dahan dan daun-daun berpatahan. Banyak hewan yang tidak dapat menyelamatkan dirinya. Badai baru berhenti ketika menjelang pagi. Matahari kembali bersinar dengan hangatnya. Tiba-tiba dari dalam tanah muncul seekor semut. Si semut terlindung dari badai kencang karena ia bisa masuk ke dalam sarangnya di dalam tanah. Ketika sedang berjalan, si semut melihat seekor kepompong yang tergeletak di daun yang patah oleh karena badai yang sangat dahsyat. Kemudian semut bergumam, Ada kepompong tuh. Alangkah tidak enaknya menjadi kepompong, terkurung dan tak bisa kemana-mana. Menjadi kepompong itu memang memalukan. Berbeda denganku, aku bisa pergi kemanapun aku mau. Siang sekali. semut mengejek kepompong. Dan tidak itu saja, semut juga mengulang perkataan ejekannya pada semua hewan yang berhasil ditemuinya. Dan beberapa hari kemudian, semut berjalan di jalan yang berlumpur. Ia tidak menyadari kalau lumpur yang diinjaknya itu bisa menghisap dirinya semakin dalam. Aduh, sulit sekali berjalan di tempat becek seperti ini. Aduh. Semut mengeluh, dan semakin ia mengeluh, ia semakin tenggelam dalam lumpur. Tolong! Tolong! Tolong aku! Sepertinya kamu sedang kesusahan ya, semut. Si semut terheran mendengar suara itu. Ia memandang sekelilingnya, mencari sumber suara. Dan dilihatlah seekor kupu-kupu yang indah sedang terbang. Kupu-kupu, aku sadar itu engkau. Maafkan aku ya kupu-kupu, karena selama ini aku selalu mengejekmu. Sekarang, maukah kamu menolongku?
yang terjebak dalam lumpur penghisap. Tidak berapa lama kemudian, semut terbebas dari lumpur penghisap tersebut. Setelah terbebas, semut mengucapkan terima kasih kepada kupu-kupu. Terima kasih ya kupu-kupu, karena kamu telah menyelamatkan aku. Tidak apa-apa, memang sudah kewajiban kita untuk menolong yang sedang kesusahan. Sekarang kamu lihat kan, aku sudah menjadi kupu-kupu yang cantik, dan aku bisa terbang kemana saja sesuka diriku dengan sayap yang indah ini. Nah, ini juga pelajaran buat kamu supaya tidak mengejek dan menghina orang lain, tetapi harus selalu mengasihi. Sejak saat itu, semut dan kepompong menjadi sahabat karib. Mereka saling mengasihi, mereka saling menolong, juga mengasihi semua hewan yang ada di hutan. Iya, adik-adik, bagaimana kisah tadi, cerita tadi? Adik-adik, kalau kita lihat dari cerita tadi, pelajaran mengenai mengasihi dalam perbuatan itu artinya kita mengasihi dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan hanya sekedar kita mengatakan, aku mengasihi. Bukan sekedar kita mengatakan, aku mencintaimu dengan kasih Tuhan. Tetapi kita mau melakukan kasih itu. Apa saja perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan Yesus ajarkan? Yang pertama, kita harus menolong, harus membantu orang-orang yang kesusahan. Bukan cuma mau menolong dan membantu adik-adik, tetapi kita juga tidak boleh mengejek, kita tidak boleh menghina. Contoh yang lain, mengasihi dengan perbuatan. Tadi yang Kak Ifri tanyakan, kalau adik-adik bilang mengasihi mama dan papa, kalau diminta tolong, adik-adik juga harus mau menolong, jangan melawan. Kalau adik-adik mengasihi ibu bapak guru di sekolah, ketika dikasih tugas, ketika diberikan pelajaran, harus mengikuti. Adik-adik juga jangan dulu pilih-pilih untuk berteman, hanya mau berteman dengan teman-teman yang adik-adik anggap, wah cocok nih. Oh, dia punya HP, yang sana tidak punya HP, saya tidak mau berteman dengan dia. Adik-adik, bukti bahwa adik-adik mengasihi seseorang, itu adik-adik melakukan perbuatan baik. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak dipilih teman. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Bahkan, bukti kasih Tuhan Yesus yang paling besar adalah Tuhan Yesus mau berkorban untuk manusia. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu adalah bukti perbuatan kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Maka kita semua anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih Tuhan yang luar biasa itu harus mau membagikan kasih itu dengan sesama. Siapa yang mau berbagi kasih dengan sesama, mengasihi dalam perbuatan? Siapa? Angkat tangan. Yang di rumah. Wow, semua. Jadi adik-adik sudah tahu ya arti mengasihi dalam perbuatan. Bukan hanya sekedar kita bilang mengasihi, tetapi kita harus menunjukkan melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kita juga harus mau mengasihi dengan kasih Tuhan. Kita akan menyanyi lagu ini, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Yang di rumah, kakak-kakak, mari kita mau menyanyi dengan semangat. Kita mau menunjukkan bahwa kasih kita juga akan bagikan dengan sesama kita. Dengan
kakak-kakak tim gerak. Silakan kembali, kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengajarkan kami bagaimana mengasihi. Pengorbananmu di kayu salib itulah perbuatan kasih terbesar. Ajar kami untuk meneladani kasih-Mu, dan kami mau membagikan kasih ini dengan sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, Kak Wani, Kak In, dan Kak Mandol, saya dikembalikan. Ya, terima kasih Kak Evi buat firman Tuhan hari ini, buat cerita hari ini begitu indah ya kawan ya. Pastinya luar biasa. Ya, bukti kasih yang paling besar lewat perbuatan hanya satu, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Dan Tuhan juga mau untuk adik-adik lakukan itu. Tuhan mau juga adik-adik bisa sebarkan kasih lewat adik-adik perbuatan ya. Ya, betul sekali Kak In, supaya melalui adik-adik semua orang tahu bahwa Allah itu kasih. Ya, adik-adik, kita semuanya tenangkan hati kita duduk yang manis. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian. Kita menyanyikan pujian Allah itu kasih. Ayo adik-adik semuanya, kita duduk yang manis. Kita menyanyikan pujian ini sungguh-sungguh. Kita mengakui bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Ya, begitu mengasihi kita semua, mengasihi kakak dan adik-adik semua. Dengan kerinduan
Benar Bapak, Engkau menunjukkan kalau Allah adalah kasih. Dan biarlah Tuhan lewat firman-Mu pada siang hari ini Bapak, yang telah disampaikan oleh anak-Mu kepada setiap anak-anak yang berada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang penuh kasih lewat perbuatan kami, lewat tingkah, lewat sikap dan tingkah laku kami Bapak, agar biarlah lewat kehidupan kami Tuhan, nama Allah dipuji dan dipermuliakan senantiasa Bapak. Kami berdoa, kami menatang buat adik-adik kami Bapak, yang berada di tempat ini maupun yang berada di rumah. Allah menyertai, memberkati mereka, memberkati setiap pendidikan mereka Bapak, memberikan mereka kesehatan kuat. Walaupun Tuhan saat ini kami belum bisa bertemu muka dengan muka, tapi kami percaya Tuhan lewat doa kami setiap hari kami bertemu dengan mereka Bapak, dan kami percaya Tuhan mereka aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Pimpin mereka sertai memberkati hidup dan kehidupan mereka Bapak. Walaupun mereka masih kecil, tapi biarlah lewat mereka Tuhan nama-Mu senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat orang tua kami. Allah menyertai memberkati mereka, hikmat akal budi Allah anugerahkan bagi mereka. Setiap pekerjaan yang mereka kerjakan dan mereka lakukan, kami percaya di saat mereka mengandalkan Engkau Tuhan, semua yang mereka lakukan berhasil Bapak. Kami juga berdoa buat kami sebagai pelayan PAR Bapak. Biarlah masa muda kami Tuhan, kami percaya Tuhan, tak ada jerih lelah kami yang sia-sia Tuhan, karena Engkau perhitungkan setiap jerih lelah kami Bapak. Dan kami percaya dalam setiap tantangan kehidupan yang kami alami, Allah di pihak kami, Allah berdiri di depan kami, dan kami akan tetap berdiri teguh dan berkata, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami dan kuat kami. Dan biarlah kami tetap teguh dalam pelayanan kami hingga akhir Engkau datang Bapa. Dapati kami tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa buat ibadat hari ini. Biarlah Allah berkarya dalam kehidupan kami, tetap tinggal dalam hidup kami, agar biarlah kehidupan kami menjadi berkat buat setiap orang yang kami temui. Kami akan berpisah dengan adik-adik kami dan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Pimpin sertai memberkati hidup dan kehidupan kami. Dan biarlah Bapa lewat kehidupan kami selalu membawa damai buat orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Allah, terpujilah Engkau Raja, kini kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Ya, Kain, Kamando. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Tidak terasa ya, Iya. kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Ya adik-adik yang di rumah dan adik-adik yang di sini, tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria. Pasino, senyum, sehat, semangat, ceria. Ya adik-adik, dan ingat, tadi kayak dikatakan, kita tidak hanya mengasihi lewat kata-kata saja, tapi juga lewat perbuatan. Dan untuk mengakhiri ibadah kita sama-sama menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri.